Alhamdulillah, asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa alayka natawakkalu wa ilayka an-nushur. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anam Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ja'alana Allah wa iyyakum minal muttaqin, amin ya rabbal alamin. Segenap para hadirin dan hadirat, pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, calon-calon surga insyaallah. Amin. Ibu-ibu calon-calon bidadari surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah, saat ini kita termasuk hamba yang diundang ke istana. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita bisa hadir karena kita diundang. Kalau nggak diundang nggak bisa datang gitu. Kita bisa datang karena taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ada orang sampai sekarang masih belum bisa bangun, ada? Nah, nggak tahu nanti dibangun lagi apa kagak, nggak tahu. Alhamdulillah, subuhnya bisa berjamaah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam selalu salat jamaah di masjid, kecuali di akhir hayat beliau ketika beliau sudah tidak mampu lagi bangun dari tempat tidurnya. Selama masih mampu bangun ke masjid. Bahkan ada orang yang buta pun ketika ketemu Nabi, ya Rasulullah, apakah saya harus ke masjid? Dengan azan nggak? Dengar, ke masjid. Yang merangkak pun ke masjid. Ini kita dikasih sehat walafiat. Insya Allah kita istiqomah sampai akhir hayat. Amin. Nggak ninggalin masjid. Amin ya rabbal alamin. Kebutuhan paling mendasar buat kita itu masjid sebelum pasar. Dalilnya apa? Kan di Quran tuh ada firman Allah Subhanahu wa taala, inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Allah Subhanahu wa taala nyatakan pertama kali ada bangunan. Pertama kali ada bangunan di muka bumi itu di Mekah. Ahlan wa sahlan. Rombongan surga datang. Itu di surat apa itu, Bapak-bapak? Surat Ali Imran ayat 96. Surah apa? Ali Imran ayat berapa? 96. Sesungguhnya pertama kali ini yang menyatakan ini Allah yang menciptakan bumi. Pertama kali ada bangunan rumah yang diberikan untuk manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah di Mekah. Itu Ka'bah itu. Jadi sebelum adanya pasar, sebelum adanya rumah pribadi bahkan, ya apalagi itu pasar aja, sebelum adanya rumah pribadi bahkan,
pertama yang dibangunin sama Allah apa? Masjid. Ya Ka'bah itu. Tempat ibadah. Jadi tempat ibadah ini kebutuhan paling mendasar manusia. Ya. Jadi ini lebih dibutuhkan dibanding rumah pribadi, pasar dan lain sebagainya. Alhamdulillah kita bisa datang subuh ke masjid. Insyaallah diterima sama Allah. Ya. Kita biasakan banyak-banyak doa kalau kita bisa amal itu. Doa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Itu waktu Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail alaihi wassalam setelah keduanya mengangkat bangunan Ka'bah. Sebenarnya Ka'bah itu ada sebelum Nabi Adam turun ke muka bumi. Cuma waktu Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail itu ngangkat. Makanya dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah itu ayat 127, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu. Ketika Nabi Ibrahim mengangkat bangunan, jadi dasarnya sudah ada, dasar Ka'bah itu sudah ada. Jadi Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail mengangkat lagi bangunannya, dibentuk lagi dengan dasar yang ada itu, ya kan? Setelah selesai ngebangun, Nabi Ibrahim doa sama Nabi Ismail. Ya. Ini juga merupakan contoh kita juga dianjurkan doa bersama. Jadi Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail doa bersama waktu itu. Rabbana, wahai Tuhan kami, pakai kami ya. Karena doa bersama. Rabbana taqabbal minna. Terimalah dari kami amal kami, innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar, Maha tahu. Kemudian ayat berikutnya doa pribadi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, Rabbana waj'alna muslimin laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina. Ya Allah, jadikanlah kami keduanya adalah Muslim yang selalu tunduk patuh kepadamu, dan dari sebagian daripada keturunan kami umat yang selalu tunduk patuh kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami bagaimana caranya beribadah haji. Nah, cuman ujungnya yang kita pakai. Jadi ujung ayat Al-Baqarah 127 sama ujung ayat Al-Baqarah 128. Wa tub 'alaina, dan terimalah taubat kami, innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat dan Engkau Maha kasih sayang. Apapun amal baik yang bapak-bapak ibu-ibu lakukan, kalau mau diterima amalnya sama Allah, nggak cukup sekedar kita melakukan sesuai syarat, tapi sempurnakan dengan doa. Doanya itu yang ada di Quran ini, ya. Coba ucapin setelah saya, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bapak-bapak, ibu-ibu habis sholat doanya itu. Bapak-bapak, ibu-ibu habis sedekah doanya itu. Pokoknya habis melakukan amal soleh apapun itu doanya, supaya amal kita diterima sama Allah. Dan kedua, kalaupun ada salah di amal itu, semoga Allah ampunin dosa-dosa kita. Nah, ini doa cakep banget. Bayangin bapak-bapak, ibu-ibu, sekelas Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam, yang pastinya apa yang keduanya lakukan itu sesuai petunjuk Allah, pasti benernya gitu. Kedua, pasti ikhlasnya, benar. Ketiga, menggunakan cara yang halal. Itu masih memohon kepada Allah, minta diterima. Apalagi kita banyak pendapat ini. Nanti yang paling benar nanti di hadapan Allah kita baru tahu, ya kan? Kedua,
kita ikhlasnya ya tanda tanya. Itu kan paling bagus, jangan merasa ikhlas ya, supaya kita bisa jadi orang ikhlas kan. Ketiga, kita nggak tahu campuran harta kita dalam sedekah. Maka doa yang ini nih bagus ya. Dalam setiap amal, habis amal apa ini? Doanya ini. Naruh duit di tromo, tak. Ya salam. Bilang ya salam dong, ya salam. Biar sehat semua. Insya Allah mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Orang sholat subuh berjamaah fi dhimmatillah, dia dalam jaminan Allah. Berarti hari ini kita dijamin sama Allah. Dulu banyak ulama kalau nggak bisa sholat subuh jamaah dia nggak berani keluar rumah tuh hari, karena nggak ada jaminan Allah, dia ngeri. Kita udah aman nih, dalam jaminan Allah nih yang subuh jamaah. Apalagi duduk sampai apa? Syuruqa, pakai qaf. Syuruqa. Nah. Ya, ini copotin dulu mereknya. Nah. Jadi sampai syuruqa. Nah. Mereknya maksudnya. Nah. Sampai di mana tadi? Kalau ini nggak apa-apa nih, nggak ada mereknya. Ini apaan? Jahe. Oh, jahe. Zanjabil, minuman surga ya. Zanjabil. Sampai di mana tadi itu? Saya lupa. Syuruqa. Ada gelas nggak? Ada gelas? Ya, pakai gelas nih. Gelasnya pakai tutup lagi. Ini sunnah nih Pak, Bapak Ibu, ini sunnah. Kalau dibuka minuman ini makruh. Nabi nggak pernah buka minuman, selalu nutup. Tutupnya ada tutup. Ya. Maaf, banyak pahalanya mudah-mudahan ya. Langkah dihitung. Ya, ini masalah tutup-tutup nih, mumpung saya ingat keluar sedikit. Itu termasuk kamar mandi. Kamar mandi di rumah tuh, kalau udah pintunya rusak betulin. Ada orang yang doyan pintunya kamar mandi rusak didiemin aja tuh. Ada yang model gitu. Jadi akhirnya tiap malam tuh kamar mandi itu buka, nggak bisa ditutup karena pintunya rusak kan. Itu mohon maaf itu setan kamar mandi keluar masuk tuh gentayangan di rumah. Nabi suruh tutup. Begitu. Riwayatnya Nabi suruh apa? Tutup. Karena setan itu nggak bisa nembus sesuatu yang ditutup dengan menggunakan nama Allah. Gitu. Jangan ngeliat di film, setan nembus ya di film, nembus tembok, nembus. Hah? Aslinya nggak, kalau dia ditutup, ya pintu kamar mandi ditutup, setan nggak diizinin keluar. Makanya kalau malam tuh terutama pas mau tidur itu tutup. Suami istri juga tutup kamarnya. Insya Allah setan nggak bisa masuk. Nah ini pakai sunnah. Bahkan katanya kalau nggak ada tutup ini minimal apa? Ada sebatang lidi atau sedotan apa taruh di atas tutup. Insya Allah terhindar dari penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Minumnya 3 teguk. Jangan nafas di gelas. Terus setiap tegukan bismillah, sesudahnya alhamdulillah, tegukan lagi bismillah lagi, baru alhamdulillah. Jadi setiap tegukan bismillah. Alhamdulillah. Insyaallah barokah insyaallah. Ya. Tadi sampai di mana saya ngomong? Suruh. Suruh ya. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man shalla al-ghadata fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullah ta'ala hatta tatlu'a asy-syams thumma shalla rak'atain kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammah. Saya rasa hadis ini banyak yang sudah dengar. Derajat hadis ini hasan, tidak dhaif, sehingga ulama tidak ada khilafiyah tentang pengamalan ini. Siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk, maksudnya duduk di tempat dia sholat berjamaah itu
sampai matahari terbit dengan sempurna. Waktu isyraq. Kemudian dia sholat 2 rakaat. Dia sholat berapa? 2 rakaat. Kadang-kadang orang udah ngaji sampai suruh, dia nggak sholat, main pulang aja kan sayang. Sempurna ini sama sholat 2 rakaat. Ya, kata banyak ulama sholat sunnah isyraq. Gitu. Maka Allah karuniakan kepadanya pahala seperti pahala dia berhaji berumroh. Yang mengerjakannya sempurna, sempurna, sempurna. Hadis riwayat Imam Tirmidzi rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah. Ya, kita sampai isyraq ini. Mudah-mudahan barokah. Nah, sekarang saya sapa bapak-bapak, ibu-ibu. Mohon maaf jika tidak saya sebutkan nama para tokoh di sini. Semoga tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Bapak-bapak, ibu-ibu sehat walafiat insyaallah. Panjang umur, bi taatillah wa rasulih. Luas rezekinya insyaallah, qabul hajat-hajatnya insyaallah. Ya, dan yang saya hormati para malaikat dan para jin Islam yang ikut hadir di majelis. Ya, kita hormati itu. Maksudnya malaikat hadir, kadang-kadang kita lupa menghormati malaikat ya. Waalaikumsalam. Ya, jin Islam kadang ada yang hadir, ya, malaikat juga ada yang. Kalau malaikat pasti, ya kan? Karena setiap orang berkumpul di majelis ilmu pasti malaikat datang, dan malaikat itu mendoakan kita ya. Allahumma ighfir lahum warhamhum. Ya Allah ampuni mereka, ya Allah rahmati mereka. Bahkan ada riwayat juga, ya Allah kabulkan hajat-hajat mereka. Makanya waktu ada satu orang datang ke satu ulama, dia bilang, Ya Syekh, ana sekarang lagi kesulitan masalah ini nih. Ini apa ini? Ini jari kalau ini ya. Ini fulus ya. Kalau digoyang-goyang jadi fulus. Anak punya kesulitan masalah ekonomi, masalah. Nah ini orang akhir zaman juga begitu ya. Belakangan banyak yang ngeluh ini ya. Belakangan ya. Banyak gak kira-kira? Nah, katanya si Syekh ini, dia bilang apa? Ihmil kitabaka watlubil ilm. Ente mau dapat kemudahan rezeki, iya gimana sih? Ambil kitabmu, cari ilmu. Iya, bukan suruh nyari duit. Ambil kitabmu, cari ilmu. Keberkahan majelis itu salah satunya membuka rezeki. Begitu majelis ditutup, susah semua orang. Ekonomi langsung susah. Majelis dibuka, ekonomi bagus. Ya begitu kenyataannya mau diapain? Ya salah. Ya, insya Allah. Apalagi nih Roman ini nanti habis ini nasi uduk kali ini. Lontong sayur. Oh, lontong sayur. Rezeki rame. Kalau di majelis dibuka, rezeki banyak. Ya, semua kebuka. Semua bakal kebuka. Ekonomi bakal kebuka. Nah, ya. Amin ya Rabbal. Jadi para hadirin, ini kita sekarang mau bahas, ini temanya adalah tentang rumah tangga, kisah keluarga ahli surga. Ini kita akan mengambil kisah ini adalah merupakan salah satu metode dakwah yang terbaik. Orang banyak tidak merasa dinasehati dan dihajar, tapi akan berpikir. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Faqsusil qasas, la'allahum yatafakkarun." Maka kisahkanlah kisah-kisah agar mereka berpikir. Orang bisa mikir dengan apa? Dengan kisah. Kadang-kadang kalau nasihat langsung, Pak, begini Pak, jangan begini Pak. Belum tentu kepikir tuh. Tapi kalau dengan kisah, cakep. Kita langsung berpikir, kita langsung ambil hikmahnya, ambil pelajarannya. Makanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam banyak berkisah kepada para sahabat.
baik itu kisah yang sumbernya dari Al-Qur'anul Karim dan kisah-kisah yang tidak dimuat dalam Al-Qur'an pun disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh kayak di kitab Riyadhus Shalihin ada 3 orang yang masuk goa kemudian ketutup. Kan kisahnya nggak ada di Quran, tapi disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena Rasulullah dapat berita itu dari malaikat Jibril alaihi salatu wasallam dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya 3 orang itu dalam goa nggak bisa keluar. Pernah dengar kan? Ya kan itu kan di kitab Riyadhus Shalihin ada. Habis gitu yang satu berdoa kepada Allah, bertawassul dengan amal solehnya. Ya Allah, saya pernah bakti sama orang tua saya, ya kan? Kalau bakti saya diterima ya Allah. Jadi dulu dia punya piaraan sapi, susunya itu dia kasih minum orang tuanya dulu, baru istri sama anaknya. Dia ngedepanin orang tuanya saking baktinya. Kalau orang akhir zaman jarang yang begini. Kadang-kadang nomor 1 bini sama anaknya dulu, orang tua belakangan. Bahkan sekalinya datang ke rumah orang tua minjem duit, bukan? Ada nggak yang begitu model? Nggak datang kali. Jadi para hadirin, ya, gitu. Itu kalau ini, masya Allah ini orang dia bilang, ya Allah, saya kalau setiap dapat susu dari piaraan sapi saya bawa ke rumah orang tua saya dulu. Orang tua saya biarin minum sampai kenyang. Sisanya baru saya kasih istri sama anak saya. Nah, ini sebenarnya aturannya begitu yang benar tuh. Apalagi orang tua yang sudah tua yang udah nggak kerja, mesti si anak ini setiap dapat rezeki datang dulu ke orang tuanya. Ada kebutuhan apa Pak, Bu? Apa yang bisa saya bantu? Nanti udah selesai kita bantu dia, sisanya baru kita kasih istri sama anak kita. Makanya ibu-ibu yang masih jadi istrinya orang, ya. Kan ada juga yang udah jadi istrinya orang, ya. Yang masih jadi istrinya orang, bantu nih suaminya bakti kayak begitu. Jangan malah kita menjadi penghalang suami kita durhaka sama orang tua, karena nanti ada balasannya. Durhaka ini warisan turun-temurun, jangan main-main. Durhaka ini warisan turun-temurun. Sebagaimana kita durhaka sama orang tua, besok anak kita durhaka sama kita. Sebagaimana waktu jadi menantu durhaka sama mertua, besok mantu durhaka sama kita. Gantian. Ini dosa turun-temurun. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Makanya kalau kita pengen ngewarisin keberkahan sama anak kita, baktilah sama orang tua. Nanti anak-anak kita bakalan bakti sama kita. Nah dia juga bakalan dapat keberkahannya, anaknya dia nanti bakti sama dia. Jadi warisan kebaikan itu lebih utama atau lebih berharga dibanding warisan harta. Warisan harta bisa pada berantem tuh kadang-kadang adik-adik. Bisa ngadu orang lagi dari kecil bareng pas warisan. Tapi kalau warisan kebaikan nyambung terus. Nah yang kedua bilang sampai waktu itu pernah dia datang katanya orang tuanya udah tidur. Orang tuanya udah tidur. Sedangkan susu sapi ini belum diminum sama orang tuanya. Bini sama anaknya udah kelaparan. Dia bilang nggak bakalan kasih aneh dan kalian sebelum orang tua kita minum. Sampai bangunnya pagi baru dikasih minum orang tuanya. Baru sisanya dibawa sama bini sama anaknya. Tidur malamnya dengan lapar. Nggak masalah. Ya Allah kalau itu diterima olehmu, selamatkan kami dari sini. Itu batu bergeser dikit tapi belum bisa keluar. Yang kedua bertawasul juga dengan amal solehnya. Udah punya kemampuan dan kekuasaan untuk menzinai seorang wanita, tapi karena takut kepada Allah, dia batalin sama dia. Tuh perempuan suruh keluar. Padahal dia udah kuasain jadi perempuan. Jadi perempuan orang nggak punya, janda nggak punya, dibantu sama dia tapi harus zina sama dia. Akhirnya terpaksa nih karena anaknya pada mau makan. Tapi pas dia pengen gaulin ini perempuannya bilang, tidakkah kamu takut kepada Allah yang menyaksikan kita? Langsung dia takut, dia keluarin itu perempuan, ya Allah, ku gagalkan kemaksiatan karena aku takut kepadamu, selamatkan. Kegeser lagi itu batu dikit. Yang terakhir dia baik sama karyawannya, sama yang kerja sama dia. Lupa pulang nggak ngambil gaji, gajinya diputar berapa tahun kemudian, dibalikin gajinya udah
Udah berlipat ganda karena keuntungan, jadi diinvestasikan. Jadi orang sayang sama karyawan juga pahalanya luar biasa. Sayang sama asisten rumah tangga itu luar biasa. Jangan suka bentak-bentak, mentang-mentang dia terus kerja sama kita kayak mentang. Karena sama sekali sebenarnya bukan kita juga sih yang gaji sebenarnya. Yang gaji itu Allah, kita cuma sebab aja, lewat aja, ya kan? Dan kita bisa besar juga karena bantuan mereka. Innamatun soru nabi du'afaikum. Nabi SAW selalu ingatkan kalian itu terbantu karena orang du'afa. Bayangin kalau nggak ada orang du'afa, nggak ada orang mau bantuin di dalam bekerja. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi para hadirin, ini kisah penting. Kisah. Nah, bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu diberikan motivasi dengan kisah. Sebagaimana surat Hud ayat 120. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhihi al-haqq wa mau'izatun wa dhikra lil mu'minin. Sebagian dari kisah para nabi dan rasul kami Allah mengisahkan kepadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meneguhkan iman di dadamu, menguatkan iman di dadamu. Dan apa yang datang kepadamu kisah tentang para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam dari Allah pasti benar. Dan kisah mereka bisa menjadi nasihat, dan kisah mereka pelajaran bagi orang-orang beriman. Segenap para hadirin, kita akan berkisah tentang keluarga ahli surga. Pertama, ada yang pertama hidup berumah tangga itu siapa? Nah, yang hidup berkeluarga pertama itu ternyata Nabi Adam. Siapa? Nabi Adam. Ya, sepakat semua ya. Nabi Adam. Waktu itu Nabi Adam dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat tinggalkan di dalam al-jannah, di dalam surga. Ya. Di dalam surganya Allah. Nah, ini bagus nih, sedekah subuh bagus. Kalau perlu yang cari yang duit yang paling gede, bagus. Karena sedekah subuh itu didoain malaikat. Hadisnya riwayat Imam Bukhari Muslim, sahih. Kata Nabi, setiap subuh turun malaikat. Malaikat itu mendoakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, ganti orang yang sedekah subuh. Ya, ganti dari Allah. Enggak main-main, pasti luar biasa. Yang satu lagi malaikatnya nyumpain, Allahumma a'ti mumsikan khalafa. Ya Allah, yang maksudnya dia ada fulus ya. Kalau ada fulus repot juga yang dikeluarin. Lagi nggak bawa nanti gampang transfer aja, kan ada rekening juga. Ya Allah, celakain orang yang nggak mau sedekah subuh. Itu sumpah. Jadi yang satu doa, yang satu sumpah. Itu hadisnya riwayat Imam Bukhari Muslim. Makanya kalau bisa biasain tiap subuh kita bawa fulus. Kalau ke masjid berapa aja, mau 5.000, mau 10.000, tapi paling bagus yang ya itu bagus. Lebih kan gajinya lebih besar lagi. Ya. Atau kita mau ngasih satpam, mau ngasih orang-orang yang kerja di sekitar itu bagus. Pokoknya sedekah subuh itu luar biasa. Artinya apa? Bukan berarti siang sore malam nggak sedekah. Kalau udah subuhnya sedekah, insya Allah yang nanti ke bawah. Siang doyan sedekah, sore doyan sedekah. Kayak seperti sholat jamaah. Kalau orang udah bisa istiqomah jamaah sholat subuh, insya Allah ke bawah tuh zuhur, asar, maghrib, isya. Makanya itu salah satu trik dakwah itu, kadang-kadang kita kan langsung 5 waktu berjamaah, orang dengarnya berat. Udah yang penting subuh deh jamaah. Yang penting subuh aja udah jamaah. Padahal nanti lama-kelamaan tuh gara-gara dia subuh jamaah ke bawah semua tuh. Zuhur, asar, maghrib, isya. Ya salam bilang, ya salam dulu. Ya salam. Nah, balik lagi. Nabi Adam alaihi salam adalah orang yang pertama berkeluarga. Kita belajar dari beliau dulu. Dan beliau adalah ayah kita semua. Begitu ya.
Kata Nabi SAW, kullukum li Adam wa Adamu min turab. Kalian semua bernasabkan kepada Nabi Adam dan Adam dari debu. Dari debu. Nah, makanya dinamakannya Adam. Adam khuliqa min adimil ard, diciptakan dari permukaan tanah. Jadi bukan tanah yang di dalam, yang di luar. Nah, dari debu-debu itu dikumpulkan. Waktu itu yang ngambil malaikat Israel, jadi dibawa ke atas, kena air, jadi tanah yang bercampur. Itu nanti deh kalau kita kapan-kapan jelasin tentang proses penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Walhasil Nabi Adam sekarang tinggal di mana? Pertama tinggal di mana? Surga. Beliau tinggal di mana pertama? Surga. Di surga. Jadi ada orang-orang yang benar-benar mendalami sejarah ketika ditanya, Pak, Bapak asalnya dari mana Pak? Ada yang sekedar ngomong daerahnya kan? Oh saya dari ini, saya dari Jawa Tengah, saya dari Jawa Timur, saya dari Aceh, saya dari Medan. Tapi ada orang yang memperdalam sejarah ketika ditanya, Pak, Bapak asalnya dari mana? Dari surga. Bahkan gitu, orang tua kita kan awalnya di surga. Jadi itu bagian dari motivasi sebenarnya. Ngomong dari surga, saya mau kembali ke surga gitu. Gitu kan? Saya asalnya dari surga, saya mau kembali ke surga. Jadi itu salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepada umat manusia. Diawali kehidupannya dari surga dan akan berakhir ke surga apabila hamba itu mau beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu itu Nabi Adam tinggal di surga dengan segala kenikmatan yang luar biasa. Ternyata kenikmatan ini masih kurang kalau nggak ada pendamping. Nabi Adam minta pendamping itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam kitab Qasasul Anbiya Ibnu Katsir diriwayatkan oleh banyak dari kalangan sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam seperti Imam Abdullah bin Abbas, Imam Abdullah bin Mas'ud dan banyak kali sahabat radhiyallahu taala anhum meriwayatkan waktu itu Nabi Adam di surga naumatan, ditidurkan. Beliau tidur. Ketika bangun dari tidurnya, beliau mendapati ada seorang wanita duduk di sebelahnya dengan pakaian surga. Dan wanita ini sangat cantik. Nabi SAW mengabarkan tidak ada wanita yang bisa menandingi kecantikan siapa? Istrinya Nabi Ibrahim yang pertama siapa? Istrinya Nabi Ibrahim yang pertama siapa? Sarah. Bukan Sarah orang condet ternyata. Sarah. Ini condet tinggal tahu. Benar nggak? Iya nggak? Iya Pak. Sarah di condet kan? Di sini juga ada di buku ada Sarah. Sarah. Tidak ada wanita yang bisa menandingi kecantikan Sarah di zamannya. Di zamannya. Tapi kalau di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling cantik zahir batin adalah siapa? Putri beliau Sayyidati Fatimah Az-Zahra radhiyallahu ta'ala anha. Siapa namanya? Sayyidati Sarah. Tidak ada yang bisa menandingi kecantikan di zamannya. Di zamannya enggak ada yang bisa menandingi kecantikan Sarah. Makanya cucunya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu kan cucunya Sayyidati Sarah. Sayyidati Sarah dapat anak Nabiullah siapa? Ishak. Nabi Ibrahim suaminya. Siapa Nabi siapa? Ishak. Nabi Ishak punya anak siapa? Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak siapa? Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf itu dari keturunan Sayyidati Sarah, keturunan cakep. Nah, makanya insya Allah kalau ibu-ibu nanti ada yang lagi hamil baca surat Nabi Yusuf, insya Allah nanti anaknya ganteng kayak abahnya, kalau nggak kayak kakeknya atau kayak neneknya. Terus mau kayak Nabi Yusuf gitu, nggak apa-apa, akhlaknya. Kayak kita pengen wajah kita mirip Rasulullah ya nggak bisa, tapi kita bisa niru akhlaknya Rasulullah SAW. Karena orang itu kebawa cakep karena akhlaknya. Nah, biar orang cakep, ganteng, cantik, tapi kalau akhlaknya buruk, orang kan nggak demen, ngelihatnya aja enak orang. Jadi patokan di akhlak. Ya. Balik lagi, Nabi Adam
begitu bangun melihat ada wanita cantik. Tapi kata Nabi SAW, tapi Sarah tidak bisa menandingi kecantikan Hawa, karena Hawa diciptakan dalam surga, tempat di mana dia lahir aja. Kan penentu tuh, kecantikan tuh. Biasa daerah ini cantik-cantik gitu kan. Itu kan keadaan itu menentukan, benar kan? Apalagi di surga kan. Hawa kan diciptakan di surga. Namanya Hawa. Pakai hak kecil apa hak besar ya? Tulisannya. Hah? Nama ibunya harus kenal ini. Nama nenek nggak kenal. Pakai hak kecil apa hak besar ya tulisannya? Hak kecil. Hak, nih tulisan hak kecil. Waw, alif, hamzah. Hawa. Saya mau lanjutin kisah. Waktu itu Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Jadi ibu juga tahu fungsinya istri nanti dari kisah ini. Nabi Adam nanya, "Man anti?" Kamu siapa? Kata Sayyidati Hawa bilang, "Ana imra'ah." Saya seorang wanita, kata Sayyidati Hawa. "Wa lima khuliqti?" Kenapa kamu diciptakan? Dijawab sama Sayyidati Hawa, "Litaskuna ilayya," supaya engkau hidup tentram bersama. Ya salam. Itu tujuan ini. Bukan menciptakan keributan di rumah tangga, bukan. Paham ya? Paham ini ya? Ini sejarah. Ini kita belajar dari kisah. Jadi apakah tugas istri di rumah tangga itu? Gimana cara rumah tangga tenang? Itu patokannya di bini itu. Ya kan? Makanya kalau suami nanti lagi marah-marah, ibu jangan ikut marah. Gampang, ibu ucapin salam aja. Assalamualaikum. Ya, nanti kan suami wajib jawab nggak? Salam itu kan yang mendahulukan, hukumnya apa? Sunnah yang jawab wajib. Makanya ini sesuai hadis Nabi. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuh tahabbtum. Mau ku ajarkan kalian suatu kalimat yang kalau kalian lakukan kalian saling mencintai? Mau ya Rasulullah? Al-salam bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Coba di sini, jangan jauh-jauh. Kita berumah di komplek ini. Kalau ada orang nggak pernah mau salam sama orang, pasti nggak ada temannya di sini. Dan orang nggak teman sama dia. Ini sih. Jadi banyak yang benci dia. Tapi kalau dia setiap ketemu, Pak, Bu, assalamualaikum, waalaikumsalam, Pak, assalamualaikum. Orang pasti yang kesal pun sama dia jadi berkurang kesalnya karena disalangin gitu. Ini resep dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau bapak-bapak marah, ibu salam aja. Begitu juga bapak-bapak lah. Kalau ibu-ibu lagi marah, biasa perempuan gitu. Dia kalau lagi capek aja marah, jadi masukin hati. Dia kalau lagi capek suka marah. Cuman memang kadang-kadang kalau yang nggak ngaji bahasanya kurang enak. Salamin aja, salam. Assalamualaikum. Nanti kan dia wajib jawab. Kalau dia nggak jawab, salam lagi. Nggak jawab lagi, salam lagi 3 kali kan? Oh nggak jawab lagi, udah baca ayat kursi dah. Berarti di rukyahnya di babnya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sampai habis, nggak ada keributan rumah tangga. Keributan itu terjadi di saat orang lupa Allah, udah gitu aja. Suami istri ribut, lagi lupa Allah. Kalau lagi ingat Allah nggak mungkin ribut kan? Balik lagi, Nabi Adam waktu nanya, kenapa engkau diciptakan sama Sayyidati Hawa? Kata Sayyidati Hawa, agar engkau hidup tentram bersama. Jadi adanya wanita ini menenteramkan keadaan. Itu harus dipahami. Ibu sampaikan itu sama putri-putri ibu, ya kan? Kemudian malaikat lewat. Malaikat nanya nama perempuan ini sama Nabi Adam alaihissalam. Siapa namanya wahai Adam? Kenapa malaikat nanya namanya sama Nabi Adam? Karena salah satu mukjizat yang Allah karuniakan kepada Nabi Adam adalah mengenal semua nama. Al-Baqarah 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah yang mengajarkan Nabi Adam semua nama. Bahkan kata sebagian ulama tafsir mengatakan, apabila dia ketemu sama keturunannya, dia langsung tahu namanya. Tanpa keturunannya itu mengenalkan. Saya ketemu Nabi Adam langsung tahu nama saya. Dikritori. Ini tahu. Nabi Adam langsung tahu. Itu salah satu kemuliaan Nabi Adam.
alaihissalam. Waktu malaikat nanya nama si perempuan ini, Nabi Adam, perempuan ini aja belum tahu namanya, tapi Nabi Adam sudah menyebut hiya Hawa, namanya Hawa. Malaikat nanya, lima sumiyat Hawa, apa alasan wanita ini dinamakan Hawa? Dijawab sama Nabi Adam alaihissalam, li'annaha khuliqat min syai'in hayy, karena dia tercipta dari sesuatu yang hidup. Min dire, dari tulang rusukku. Jadi dia tercipta dari sesuatu yang hidup, makanya dinamakan Hawa. Kalau Nabi Adam tadi min adimil ard. Seperti Nabi Idris itu nama aslinya siapa ya? Nama aslinya siapa? Nabi Idris alaihissalam Khanuh. Nama aslinya Khanuh. Kenapa dipanggil Idris? Dikathrati darsih, orangnya banyak belajar. Orangnya demen belajar, makanya Nabi Idris. Darsih. Ya salam, ya salam. Jadi para hadirin dan hadirat sekalian, balik lagi, tinggal Nabi Adam dengan Sayyidati Hawa. Tinggal di mana? Di surga, belum di bumi. Nah, tentang penjelasan ini surganya di mana? Itu biasa orang suka nanya. Ini surganya di mana? Wallahu a'lam. Tapi kalau kita buka beberapa kitab tafsir, di antaranya kitab Qasasul Anbiya Ibnu Katsir yang saya baca, terjadi khilafiyah antar ulama. Surga ini surga yang nanti kelak buat kita, apa surga buatan hanya ujian? Itu jumhurul ulama. Jumhurul ulama, kalau jumhur berarti kebanyakan ulama berpendapat itu surga tempat kita kembali nanti. Di sini dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada manusia bahwa surga yang kujanjikan kepada kalian sudah ada, bahkan dulu Nabi Adam tinggal di situ. Ada juga yang mengatakan, oh itu baru surga ujian, karena di situ masih ada larangan. Jadi ini terjadi khilafiyah ulama untuk masalah ini. Sama tentang surganya itu di mana? Fis sama am fil ard. Itu ujian apa? Itu khilafiyah lagi. Ada yang mengatakan ini di sama, di langit surganya, karena kalimatnya fa'ahbata, ketika dikeluarkan itu diturunkan. Tapi ada juga yang bilang surganya itu di bumi, bumi dibikin surga dulu. Nah, karena kalimatnya fa'akhrajahuma, keduanya dikeluarkan. Jadi itu khilafiyah antar ulama. Saya hanya nyampaikan aja, dan kita nggak usah perdebatkan masalah itu karena sudah selesai itu diskusinya. Jadi kita tinggal terima aja, ini pendapatnya ada ini, ada ini, ada. Yang penting intinya surga lah, tempat yang penuh dengan kenikmatan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabiullah Adam dan Sayyidati Hawa alaihi wa ala nabiyina afdhalus salawat wassalam. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannata wa kula minha ragadan haythu shi'tuma wa la taqraba hadhihi ash-shajarata fatakuna min adh-dhalimin. Itu seingat saya Al-Baqarah 35. Dan kami telah berfirman, kata Allah, wahai Adam, tinggallah kamu di dalam surga, tempat yang penuh dengan kenikmatan. Sudah, itu aja yang kita pikirkan. Bersama istrimu Hawa, makan semau kalian berdua, makanan-makanan surga, semau kalian berdua, bebas. Tapi kamu berdua jangan mendekati pohon ini. Kamu berdua kalau mendekati pohon ini akan menzalimi diri kamu berdua sendiri. Jadi orang melanggar aturan Allah itu, dia akan menzalimi dirinya sendiri, karena dia akan keluar dari kasih sayang Allah. Dan tidak ada orang hidup bisa tentram tanpa kasih sayang Allah. Itu pohon namanya pohon apa ya Pak? Hah? Apa Bu? Pohon apa tuh namanya? Apa? Ubi. Oh ubi gimana? Pohon apa ya? Jadi gini, di situ menggunakan isim ma'rifah asy-syajarah, hadhihi syajarah, pohon ini, pohon yang dimaksud telah dipahami oleh Nabi Adam dan Sayyidati Hawa. Tidak disebut kenapanya sama Allah, tidak disebut, alasannya tidak disebut.
Dan pohon ini pohon apa juga nggak disebut. Pokoknya pohon ini, pohon yang dikenal oleh Nabi Adam dan Hawa, karena pakai alif lam. Itu isim ma'rifah. Jadi kalau udah pakai alif lam berarti yang dituju sudah dipahami. Ya, oke. Adapun sebutan khuldi, kha lam dal, khuldi artinya kekal. Artinya apa? Kekal. Itu karangan iblis. Pohon itu khuldi itu karangan iblis. Dalilnya surat Toha ayat 120. Surat apa? Toha. Surat Toha itu urutannya berapa di Quran? 20 ayat 120. Fawaswasa ilaihi syaitan qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Setan membisikkan pikiran jahat kepada Nabi Adam. Maukah kamu kutunjukkan pohon khuldi? Khuldi artinya kekal. Ente kalau makan buahnya, ente sama istrinya kekal di sini. Paham ya? Setan sampai sekarang tekniknya nggak berubah. Sebelum dia godain kita ninggalin sholat, sebelum dia godain kita berzina, sebelum dia godain kita khamar atau narkoba, sebelum dia godain kita untuk nipu orang, berlaku zalim, sebelum itu semua pasti kita sering dibisikin sama setan, umur ente masih panjang. Itu bisikan setan. Umur bapak masih panjang, umur ibu masih panjang. Kalau kita iyain itu bahasa, kita bakalan mau diajak ninggalin sholat aja dulu sekarang. Ntar gampang tobat nanti. Tapi kalau kita ikutin nasihat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hidup pagi takut nggak ketemu sore hari ini. Begitu ketemu sore takut nggak ketemu pagi besok. Nggak mungkin kita jadi orang nggak benar. Diajak ninggalin sholat sama setan nggak bakal mau, takut matinya hari. Diajak zalim nggak bakal mau, takut matinya hari, gitu ya. Nah, jadi itu hikmah. Pada saat itu Nabi Adam dan Sayyidati Hawa tergoda dengan godaan syaitan. Pertanyaannya kenapa bisa tergoda? Karena Nabi Adam tidak minta perlindungan Allah dari godaan syaitan. Manusia seberapapun mulianya, kalau dia tidak minta bantuan Allah dari godaan syaitan, pasti kena. Setan berat. Dia bisa ngelihat kita nggak ngelihat dia. Itu aja udah susah tuh. Susah nggak lawan musuh yang begitu? Dia bisa mukul kita nggak bisa mukul dia. Karena dia bisa ngelihat kita nggak bisa ngelihat dia. Kalau yang dulu pernah nonton film silat yang bisa ngilang-ngilang cepat kan susah dia mukul mana nih kan gitu. Ibaratnya begitu kan gitu. Ini setan dia bisa mukul kita di mana aja. Berarti kita nggak bisa ngeliat dia. Kalau nggak minta bantuan Allah gimana caranya? Waktu Allah katakan sama Nabi Adam, Inna hadza aduwwun lak wa li zawjik fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Ini iblis musuh bagimu dan istrimu. Jangan sampai dia keluarkan kamu berdua dari surga. Celaka kamu. Nabi Adam tidak minta perlindungan Allah dari godaan syaitan. Kemudian waktu dilarang dekatin pohon itu, Nabi Adam tidak minta bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini kena. Makanya situasi kayak begini jadi pelajaran bagi nabi-nabi setelahnya. Kejadian Nabi Yusuf adalah cucu dari Nabi Adam, ya kan? Nabi Yusuf alaihi salam digoda sama seorang wanita namanya siapa? Namanya siapa? Bukan Julaiha condet tadi ya. Salah Julaiha ada tetangga itu. Zulaikha. Tulisannya Zai. Ini tulisannya Zai lam ya kha alif. Zulaikha. Godain Nabi Yusuf. Ini berat. Dipancing masuk ke kamar, ditutup semua kamar. Zulaikha-nya cantik kaya raya. Godaan berat. Beratan mana jangan deketin pohon? Anu tanya. Hah? Beratan mana jangan deketin pohon sama ini dideketin. Beratan mana? Nabi Yusuf berat ya.
Tapi Nabi Yusuf udah ngambil pelajaran dari kisah sebelumnya. Apa yang bikin Nabi Yusuf tidak tergoda dengan godaan Zulaikha? Kalau antum buka surat Yusuf ayat 23, antum akan dapati waktu Zulaikha ganggu Nabi Yusuf bilang begini, ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah. Itu yang nyelamatin Nabi Yusuf. Kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau baca Quran aja disuruh ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mau baca Quran. Berarti apa? Apalagi kita mau nonton TV, apalagi kita mau buka HP. Kalau bisa mau buka HP, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baca dulu. Jadi kita nanti kan namanya buka nanti ada gambar ini, kita jadi enggak ada hasrat sama sekali. Kita udah minta perlindungan Allah. Ini penting minta perlindungan. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Akhirnya Nabi Adam dan Sayyidati Hawa tergoda, keluar dari surga. Wa akhrajahuma mimma kana fi, bahkan pakaiannya pun dicopot. Keduanya hanya menutupi kemaluan keduanya dengan daun surga. Masih ada rasa malu. Kemudian turun ke muka bumi dalam keadaan terpisah. Terjadi khilafiyah itu tentang turunnya di mana, karena ayat Quran tidak menjelaskan posisi tempat, hanya menjelaskan turunnya di bumi. Posisi daerah mana itu kan dulu juga belum ada daerah. Dulu zaman Nabi Adam belum ada, Cibubur belum ada. Ini semua masih alamatnya bumi. Nggak ada. Eropa, benua-benua itu ada setelah banjir besar Nabi Nuh. Sebelum zaman Nabi Nuh nggak ada benua-benua ini. Semua nyatu bumi itu daratnya. Makanya ya terjadi khilafiyah di mana Nabi Adam dan Sayyidati Hawa turun. Tapi diantaranya ada beberapa pendapat ahli kitab juga bahwa Nabi Adam itu turunnya di India, Hawa turun di Jeddah di Saudi Arabia. Makanya namanya nenek kan, Jeddah. Sampai sekarang namanya Jeddah. Karena Sayyidati Hawa turun di situ dan dikubur di situ. Ada juga yang berpendapat Nabi Adam turun di Dahna dan Hawa turun di Jeddah. Ada juga yang berpendapat Nabi Adam turun di Bukit Sofa, Hawa di Bukit Marwah. Wallahu a'lam bishawab. Banyak pendapat. Ada di kitab namanya Atlasul Quran. Walhasil, jadi dari pelajaran ini kita dari cara berumah tangga ini kita bisa dapetin pelajaran yang luar biasa. Jadi kapan rumah tangga itu bisa jadi surga? Kalau suami, istri, dan anak keturunan taat sama Allah, jangan melanggar aturan Allah. Kapan berubah jadi neraka? Saat maksiat. Kan gitu aja. Ini kalau pelajaran dari Nabi Adam gitu aja. Kapan rumah tangga jadi enak? Suami istri jadi nyaman di rumah. Baiki jannati, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat suami istri itu bertakwa, taat sama Allah. Makanya kan resep-resepnya udah diajarin sama Nabi. Kalau bisa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, begini, bukan kalau bisa, Allah merahmati suami yang bangun dan membangunkan istrinya dengan memercikkan air, membangunkan, ngajak bangun malam. Dan Allah merahmati istri yang bangun di waktu malam dan membangunkan suaminya untuk ikut bangun. Itu bapak ibu praktekin gak di rumah itu? Hah? Begitu udah gak ada suaminya baru mau praktekin ya repot. Dulu kan? Hah? Atau sebaliknya? Gak ada istilah terlambat. Mungkin dari muda gak praktekinnya sekarang, mulai di malam. Komitmen berdua. Percikin airnya ke itu aja. Kalau diperlukan itu terakhir ya. Percikin airnya ke kakinya aja. Itu juga udah kagak enak, udah pasti bangun. Kalau nggak bangun juga ya bacain Yasin aja. Orang tidur bacain Yasin bangun. Karena belum jadi jenazah kan dulu gitu. Jadi para hadirin dan hadirat sekalian, ini indah sekali. Saya punya kisah. Saya keluar dulu dari kisah ini. Ini tentang berumah tangga juga. Ada kisah nyata ya, ini kisahnya. Seorang laki-laki saudagar kaya
yang belum menikah, dia sangat mengidolakan ayah dan ibunya, karena rumah tangga ayah dan ibunya ini jauh dari pertengkaran. Si anak ini nggak pernah dengar bapak sama ibunya berantem. Jadi bagi sang anak, ayahku ini pintar nyari istri. Oke? Si anak kirim surat dari luar negeri. Ayah, tolong carikan saya pendamping. Siapapun yang ayah tunjuk, saya siap nikahi. Dan tidak usah kirim fotonya ke saya. Karena apa? Kalau dikirim dia takut nggak jadi lagi. Ini orang udah kelamaan nikahnya telat. Paham nggak? Kadang-kadang namanya orang kaya orang ini kan nanti kalau dia ngeliat ya nggak cocok lagi kan gitu. Sudah ayah nggak usah kirim sudah. Pokoknya nanti tunjuk tanggal berapa saya pulang langsung nikah aja, saya nggak mau ngeliat, nanti saya ngeliat istri saya langsung pas ketemu setelah halal. Keren ya? Hah? Karena dia ngeliat ayahnya pinternya, dia kok ayah kok bisa dapat istri kayak mama gitu, kan gitu. Udah, akhirnya singkat kisah, nak ayah sudah dapat, kamu pulang tanggal sekian gitu. Udah. Singkat kisah, akdu nikah. Setelah ijab kabul, sudah sah dia jadi suami dari pasangannya ini, dia datang ke kamar istrinya. Begitu dia lihat istrinya, langsung dia hilang tuh kegembiraan. Ternyata bukan tipenya ini. Ya, pas ngeliatnya, bukan jelek, bukan ya. Perempuan tuh nggak ada yang jelek. Ini hanya soal rasa. Berapa banyak kita sama teman kita bilang ini cantik nih perempuan, kita bilang cantiknya di mana sih? Ini soal rasa. Mata itu lain-lain, sama seperti lidah. Ada yang bilang nasi padang tuh enak, ada yang bilang nasi warteg enak, ada yang bilang nasi gudeg enak, lain-lain. Ini soal rasa, ya. Artinya semuanya sebenarnya enak, tapi soal rasa ini mata juga. Hidung juga begitu. Kalau penciuman itu sama, merek minyak wangi satu merek. Tapi kenapa minyak wangi ini banyak merek, banyak model parfum wanginya lain-lain? Karena hidung orang rasanya lain-lain. Iya gak? Benar gak? Oke. Palhasil pas dia ngeliat ini perempuan, ya Allah, langsung dia nggak nafsu sama sekali hidungnya. Ya ayah kok nyari yang begini, bukan tipe dia lah, gitu ya. Singkat kisah, ini perempuan nggak disapa, ditinggalin tidur begitu aja mau. Sian, kesian ya bu. Ibu jangan bayangin nanti nangis, saya begini. Akhirnya datang tengah malam, perempuan ini membangunkan suaminya. Suaminya marah dibangun. Udah, kamu jangan ganggu saya, kata si istrinya. Saya tahu kalau bahasa kita, abang gak cinta sama saya tahu. Tapi bang, saya berdoa kepada Allah, saya bisa mempraktekkan hadis yang Nabi sabdakan ini. Allah merahmati yang tadi saya sampaikan. Orang laki-laki yang bangun kemudian membangunkan istrinya untuk sholat malam dan sebaliknya. Bang, tolong malam ini saja temani saya untuk sholat malam. Engkau sebagai suami. Besok apapun yang terjadi saya sudah pasrahkan kepada Allah. Kalau abang mau ceraikan saya ikhlas dan ridho dan saya tidak punya tuntutan apa. Saya pengen dapat fadilah di sini. Bangun si suami. Si suami nggak pernah tahajud. Bangun. Ya mungkin jarang lah, mungkin pernah sekali dua kali, kayak orang sono lah. Ini kan ahli tahajud semua. Ya sih. Iya. Kadang-kadang tahajud, kadang-kadang nggak ada. Akhirnya gitu. Bangun ini suami, mandi dia apa. Terus si istri bilang, kalau bisa abang imam saya. Jadi imam ini suami. Bisa dia.
Sujud terakhir suaminya lama nggak bangun. Ternyata saat itu Allah kasih dia kenikmatan tadi. Ini kan masalah hidayah. Lama tidak bangun, istrinya tak khawatir juga nih suaminya kenapa-napa ya. Terakhir begitu dia sudah bangun, tahiyat, habis salam, dia sudah basah sama air mata. Dipeluk istri. Dia bilang, jazakillah khair. Kenikmatan harta dan segala yang saya miliki kalah dengan malam ini. Aku ingin bersamamu dunia akhirat. Oh, Ustaz. Kan? Sedih kan? Sedih ya? Anaknya juga sedih. Ya salam, ya salam. Jadi inilah keindahan rumah tangga. Ketika keduanya sudah komit, saling ngingetin ke Allah, saling ngingetin ke sunnahnya Rasulullah. Asyik itu, enak banget. Nah, benar nggak? Cara ngingetinnya kayak bini ini gitu, jangan cara merintah. Gitu. Ada ibu-ibu nggak sabar dia bangunin suaminya. Bangun Pak, ya Allah Pak, udah tua loh. Kamu jadi sih udah buat tanah gitu. Kalimatnya kasar, benar nggak? Udah bawa tanah lo masih kagak mau subuh juga lo. Ya Allah, Pak, jangan begitu caranya. Itu nyakitin hati, bukan dakwah lagi, bukan cinta lagi yang tumbuh. Begitu juga sebaliknya, jangan begitu. Ya, kalimatnya indah gitu, Pak. Saya ini bersyukur banget punya suami Bapak. Saya pengen di surganya bareng Bapak lagi. Pak, kita bangun malam nih Pak, yuk berdua yuk, biar kita masuk surganya bareng ya. Kalimat-kalimat itu tuh asik. Insya Allah, jadi gitu aja kesimpulannya. Kalau taat, lagi pada taat, pasti jadi surga ke rumah tangga. Begitu ada yang maksiat, jadi neraka. Gitu aja. Ya enggak? Jadi keluar dari surga. Sebagaimana Nabi Adam sama Sayyidati Hawa waktu melanggar, ya keluar dari surga. Nah, gimana caranya bisa balik ke surga? Qala, keduanya berkata, Rabbana, ucapin setelah saya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu ada di surah Al-A'raf ayat 23 ya. Surat Al-A'raf ayat berapa? 23. Ini yang bikin Nabi Adam dan Sayyidati Hawa balik lagi ke surga, ini kali. Rabbana, wahai Tuhan kami Allah, zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Artinya Sayyidati Hawa tidak menyalahkan Nabi Adam. Nabi Adam tidak menyalahkan Sayyidati Hawa. Keduanya pun tidak sibuk menyalahkan iblis. Nggak ada dia bilang, ya Allah ini gara-gara godaan setan nih. Itu setan bisa masuk, malaikat nggak ada yang jagain. Nggak nyari pembenaran. Tidak nyari pembenaran. Tidak seperti kejadian rumah tangga zaman sekarang. Ini gara-gara kamu, kan gitu. Ya nggak? Main salah-salahan. Gak ada solusi di sini. Semuanya harus ngaku salah di hadapan Allah. Baru kelar ini masalah. Rabbana zalamna. Kemudian apa keduanya bilang? Wa illam taghfir lana, jika engkau belum mengampunikan, wa tarhamna dan merahmatikan, lanakunanna, dipastikan kami dalam keadaan minal khasirin, masuk dalam golongan orang-orang merugi. Jadi berhentilah bicara hari ini nggak dapat duit, rugian. Berhentilah bicara itu. Hari ini tidak diampuni dan dirahmati Allah, rugi. Itu yang benar. Ya, semoga apa yang saya sampaikan manfaat. Intinya Bapak Ibu sekalian, apapun masalah yang Anda hadapi, apapun masalahnya, anak bandel, rezeki susah, penyakit, apapun itu, satu solusi. Kalau mau dapat solusi, langsung ente ngaku salah sama Allah. Langsung ngaku salah sama Allah. Akui kesalahan-kesalahanmu pada Allah. Minta ampun padanya, kelar masalah. Langsung Nabi Adam sama Sayyidati Hawa dikasih petunjuk sama Allah, ketemu di mana? Di Jabal Rahmah, di Arafah. Ada lagi riwayat ketemu di Mina, artinya ketemunya di Mekah.
diberkahi lagi sama Allah dan akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu intinya ya. Mudah-mudahan dari kisah ahli surga ini ada manfaat. Tadi saya mau bawa juga kisah rumah tangga surga itu Nabi Zakaria, karena yang undang kan Nabi Zakaria. Nabi Zakaria juga begitu sama istrinya. Sampai lama istrinya nggak punya anak. Tapi saking dia cinta banget sama istrinya, dia nggak bisa dia kelayan hati. Ya, Asya namanya, Sayyidati Asya. Istrinya Nabi Zakaria itu kakaknya Sayyidati Maryam. Kayak Nabi Yahya sama Nabi Isa itu sepupu. Nah, tapi usianya jauh. Sayyidati Asya sama Maryam itu usianya jauh sama Sayyidati Maryam. Itu juga keluarga surgawi, itu ada kisahnya juga. Ada juga cerita terutama keluarga paling surga itu adalah keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidati Khadijah, dengan Sayyidati Aisyah dan ummahatul mukminin sallallahu alaihi wasallam. Biasa. Jadi istri juga jangan perhitungan ya, tiru Sayyidati Khadijah. Jangan kayak yang di sono ya, giliran dipakai duitnya ditulis utang langsung. Ada yang begitu tuh. Suaminya lagi nggak ada duit, dia yang ada gitu. Mau beli, katakanlah mau beli kompor gitu ya. Habis beli kompor gas gitu kan. Tapi dihitung utang gitu ya. Nanti kalau punya duit nanti bayar loh. Ada nggak yang begitu? Hadir nggak gitu? Nggak. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina. Wahdina subul salam. Ya Allah, satukan hati kami cinta karenamu ya Allah. Ya Allah, perbaiki hubungan kami semua ya Allah. Berikan petunjuk kami menuju keselamatan ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinaba. Ya Allah, nampakkan yang benar itu benar dan karuniakan kami bisa mengikuti kebenaran. Ya Allah, nampakkan kepada kami yang batil itu batil dan jauhkan kami dari kebatilan. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannah ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf sebelum saya akhiri, mumpung saya ingat, ada kalanya fokus orang tua itu, terutama anak perempuan, ngajarin anaknya masak sebelum dia nikah. Itu bagus, itu bagus. Tapi yang jauh lebih penting dari itu, ya, ajarkan ilmu agama yang kuat sama anak, baik itu laki-laki maupun perempuan, supaya dia bisa menjadi pendamping yang baik buat pasangannya. Coba kayak tadi, kalau anak ibu kayak tadi, yang kayak perempuan tadi, hanya dengan satu kegiatan di malam hari, suaminya langsung berikrar, saya ingin bersamamu dunia akhirat, sampai begitu. Awalnya nggak cintai, karena diajak mengamalkan ibadah sunnah. Ya salam. Barakallahu fina fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelumnya saya minta maaf kepada bapak-bapak, apalagi yang usianya di atas saya, bukan maksud untuk menasehati, tapi berbagi lewat kisah, terutama saya juga lagi dengar yang saya omongin, saya dengar. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, anak keturunan kita saleh salehah. Kalau ada kata-kata yang tidak baik, tolong dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, ya. Dan insya Allah kita suatu saat ketemu lagi di lain kesempatan. Barakallahu fina fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga apa yang disampaikan oleh Syekh Fikri Korek bermanfaat dan kita termasuk ahli surga. Diinformasikan untuk bapak-bapak untuk informasikan kepada istrinya dan anak-anaknya. Insya Allah nanti siang jam 1.30 ada pengajian.